Pergi ke pasar membeli putu bambu. Putu bambu dinikmati dengan secangkir kopi. Selamat hari Minggu adik-adikku. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Nah adik-adik, jumpa kembali bersama kakak-kakak guru sekolah minggu GKPS Resort Batam. Hari ini tema kita adalah kakek dan nenek yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Adik-adik, kakak ada pantun. Menangkap nila di sawah, nila di arsik, enak rasanya. Walaupun masih ibadah di rumah, kita harus tetap bersukacita, kita harus bergembira. Kita angkat pujian kita, happy yeye, happy yaya, aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, when Jesus in the family, happy happy oh, happy happy oh, happy happy oh. When Jesus in the family, happy happy oh, happy happy oh, happy yeah yeah, happy ya ya. Kita angkat pujian kita sekarang. Happy yeah yeah yeah, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, Yesus sayang semuanya, terutama buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus. Nah, kakak ada satu kado untuk kalian, yaitu ayat firman Tuhan. Ini terkhusus buat adik-adik kakak yang berulang tahun ya. Kakak ambil dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah sekali lagi kakak ucapkan selamat ulang tahun ya buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah kita kembali memuji kebenaran firman Tuhan. Nah kita angkat pujian kita, Yesus sayang semua. Sayang kakak, sayang adik-adik, sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Kita angkat sekali lagi. Angkat pujian kita sekali lagi ya. Yesus sayang
adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, pada saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan walaupun masih di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami Bapa menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memulihkan bangsa kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu Tuhan. Kami boleh lebih bersuka cita Bapa, merasakan kebenaran firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Siapa di sini yang sayang Opung? Saya. Siapa di sini yang sayang Inang? Saya. Iya dong. Siapa di sini yang sayang sama tantenya? Saya. Iya, sama. Jadi walaupun saat ini ibadah sekolah minggu, kalau ada opungnya di rumah, ada tulangnya di rumah, ada nangginya di rumah, boleh diajak bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita sama-sama memuji Tuhan, melayani Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita angkat sekali lagi ya pujiannya. Lebih semangat lagi. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama memuji Tuhan. Kita sama memuji Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama memuji Tuhan. Baik adik-adik kakak, pada minggu ini kita belajar dari hukum Taurat yang kelima. Nah, pada hukum Taurat yang kelima ini akan dibacakan oleh teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu dari GKPS Maranatha Tiban. Oke, kita dengar sama-sama ya. Boleh diikuti juga. Nah, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tita palimahon maningun pasangapun mudo nama torasmu hase martuaho anja adoka ho manggolo banitanoh na binerehoni nebatahubam. Nah, demikian adik-adik untuk pembacaan hukum Taurat untuk minggu ini. Terima kasih kakak ucapkan buat adik-adik kakak
adik-adik sekolah minggu dari GKPS Maranatha Tiban. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, adik-adik di rumah juga harus dihafal, oke? Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak mau adik-adik semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan persembahannya, dan mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita sampai memutih rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih serius lagi. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sampai tua, sampai menjadi kakek dan nenek, tetap menjadi orang yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. baik adik-adik, seperti biasa kita tepuk siap dulu ya. Ikuti kakak. Tepuk siap. Saya mau. Saya siap. Dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu dan pada saat ini
kami rindu diberkati, disapa oleh firman Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk memberkati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini diambil dari Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Adik-adik di rumah, wah, kakak percaya loh, kalian pasti senang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kakak yakin? Karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Kalian luar biasa. Nah, adik-adik, tadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Wah, bahkan katanya adik-adik sampai tua, sampai masa tuanya pun mereka masih berbuah. Wow, itu luar biasa loh adik-adik. Nah, pernah nggak kalian melihat pohon yang tua atau manusia yang sudah tua? Kalau pohon yang sudah tua, kira-kira masih bisa berbuah nggak ya? Ada nggak pohon di depan rumah kalian? Misalkan pohon pepaya, kalau pohonnya sudah tua, nggak bisa berbuah lagi loh dek. Buahnya akan kecil-kecil. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka akan terus bertunas, akan terus berbuah sampai masa tuanya. Wow, ini luar biasa. Mereka yang ditanam siapa? Ayo. Ini kalau ditanam di bait Tuhan berarti bukan pohon, bukan juga tanaman, tetapi apa? Ayo. Ada yang bisa? Ya. Nah, adik-adik kalian pasti bisa menebak ya. Yang dimaksud dengan mereka yang ditanam di bait Tuhan adalah saya, kalian, adik-adik sekolah minggu yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu rajin beribadah, yang selalu berdoa kepada Tuhan baik siang, malam, bangun pagi, selalu pertama sekali mencari Tuhan. Itulah yang disebut dengan bait Tuhan. Jadi bait Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi bait Tuhan itu adalah di hati. Di hatiku, di hatimu, di rumahku, di rumahmu. Itulah bait Tuhan. Jika saya, jika adik-adik selalu mencari Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Gimana sih Kak? Anak-anak yang mengandalkan Tuhan? Anak yang mengandalkan Tuhan seperti lagu tadi loh Dek.
Siapa yang ingat lagu tadi? Jujur. Anak itu selalu jujur pada orang tua, pada guru, pada Tuhan. Itulah yang disebut mengandalkan Tuhan. Nah, kalau adik-adik mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidupnya selalu jujur, maka kamulah yang disebut dengan bait Tuhan. Adik-adik, apa sih janji Tuhan terhadap orang, terhadap anak yang ditanam di bait Tuhan? Coba baca ayat 15 tadi. Janjinya apa? Dia akan bersaksi bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Maka kamu, saya akan terus berbuah. Makanya adik-adik, kenapa tema kita hari ini adalah kakek dan nenek? Opung. Ya, kakek dan nenek itu disebut opung. Kenapa hari ini tema kita opung? Kenapa kita harus mengingat opung hari ini? Kenapa kita harus mengingat kakek dan nenek hari ini? Karena firman Tuhan pada Mazmur 92 mengatakan bahwa sampai pada masa tuanya mereka akan terus berbuah. Kak, tapi opungku sudah meninggal. Berarti opungku enggak berbuah lagi ya kak? Kak, opungku meninggalnya masih muda kata mamaku. Jadi aku enggak mengenal opung. Berarti opungku enggak diberkati Tuhan ya kak? Hei, bukan begitu. Bukan berarti kalau opung kita cepat meninggal, opung kita umurnya pendek, lalu mereka bukan diberkati. Bukan adik-adik, bukan itu. Opung kita itu sekalipun dia sudah meninggal, buahnya itu masih tetap ada loh. Buahnya di mana? Saya, kamu, mamamu, papamu. Itulah salah satu ya dek, masih banyak. Itulah salah satu buah daripada opung kita itu. Nah, ini kakak kasih tunjuk satu video. Lihatin, tapi jangan sedih ya. Jangan menangis karena rindu sama opung. Tapi harus bersyukur. Nah, lihat dulu video yang satu ini, oke?
Nah, adik-adik, gimana sih perasaannya melihat video tadi? Kakak kok jadi sedih? Kakak jadi ingat Opung. Kakak jadi ingat orang tua kakak. Sedih loh dek. Kenapa kakak sedih? Karena Opung kita itu adalah pahlawan bagi kita. Pahlawan bagi mama. Pahlawan bagi papa di rumah kita. Kamu tahu gak dek? Kalau sekarang papamu bisa baik samamu, mamamu bisa baik samamu, itu adalah karena dulu Opung kita sudah mengajari mama dan papa kita dengan baik. Opung kita mendoakan, menyekolahkan, mendidik, mengajari mama kita dengan baik. Coba lihat kayak di video tadi. Pada masa tuanya Opung itu sedih, kesepian, hanya ditemani robot. Kenapa dia kesepian? Karena anaknya. Kenapa sekarang? Kalian Opung di kampung kan? Siapa yang Opungnya ada sama dia di keluarganya? Hanya sedikit. Tahu nggak dek? Dulu Opung itu menjaga mama kita, menjaga papa kita. Sekarang mama kita, papa kita menjaga kita, menjaga kalian. Mamamu, papamu tidak lagi menjaga Opung. Opung tinggal sendirian, anak-anaknya semua menjaga cucu-cucunya. Wah, hebat sekali Opung kita itu dek, luar biasa. Opung itu adalah pahlawan. Kalau dulu Opung tidak mengajari papa dan mama, tidak menyekolahkan, kamu gak bisa seperti sekarang. Mama papamu gak bisa ngasih kamu uang sekolah. Tahu kan? Kalau Opung itu buahnya luar biasa. Itulah kalau Opung itu diberkati oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi. Sampai tua dia berbuah. Sampai tua dia segar. Bahkan sekalipun Opungnya sudah meninggal. Wow, buahnya masih tetap sampai sekarang. Karena itu kakak mau mengajak kalian. Kenapa kakak pakai mahkota ya? Wah, kalian tahu enggak? Karena mahkota ini adalah kebanggaan. Antara kakak-kakak guru sekolah minggu jelasin di ayat hafalan. Kamu harus buat ini ya dek. Gampang kok bikinnya nih. Nah nanti kamu buat, kamu fotokan, kamu pakai mahkota, kamu wajib kirim ke guru sekolah minggu di gerejamu. Yang kedua, kakak mengajak kalian untuk membuat puisi. Nih kakak kasih tunjuk puisinya. Kasih puisi untuk Opung. Wah kakak aja buat. Dihias deh kertasnya. Ini 1 lembar, lalu kakak lipat. Nih di lembaran pertama. Nih cantik kan dek? Dihias ada kata-katanya, ada gambar keluarga. Itu adalah gambar mamamu, mamaku waktu kecil dijaga sama Opung. Kemudian Opung kita juga menjaga mama, mengajari. Nah, tapi setelah kita besar, coba lihat ini dek. Setelah kita besar, sekarang mama gak bisa bersama Opung. Tapi mama bersama kita, bersama kamu. Karena itu, kamu harus buat puisi untuk Opung. Ntar ya dek, kakak bacain puisi kakak untuk Opung. Opung, waktu papa dan mamaku kecil, Opung menjaga mama dan papaku supaya papaku bisa sekolah.
opungku yang baik, opung menjaga mamaku, mengajari mamaku, sehingga kini mamaku menjadi mama yang hebat buat aku dan adik-adikku. Opung telah menyiapkan orang tua yang terbaik untukku, yang terbaik bagi keluargaku. Aku bangga sama mamaku Opung, aku bangga sama papaku Opung. Semuanya itu karena Opung yang menjaga mereka. Tapi Opung, di saat usia Opung sudah tua, mama dan papaku tidak bisa menemani Opung. Karena mama dan papaku sibuk mengurus aku. Akhirnya Opung ditinggal sendiri. Opungku yang baik, kami hanya bisa berdoa untuk Opung. Kami hanya menjaga Opung lewat doa. Tapi kami tidak bisa menemani Opung di saat masa tuanya Opung. Tuhan Yesus, jagalah Opungku ya. Dek, kakak jadi sedih karena teringat Opung yang baik. Nah, kalian harus buat puisi untuk Opung, pertanda kalian menghargai orang tua yang sudah baik dipersiapkan oleh Opung kita menjaga kalian. Wah, adik-adik bisa juga dibuat dalam bentuk hati. Lalu adik-adik tuliskan berupa doa adik-adik, tulis di sini buah-buah apa yang sudah Opung titipkan ke kalian melalui orang tua kalian di rumah. Nah, kakak yakin kalau Opungnya masih hidup pasti senang mendengarkan puisi kalian. Kalau dia sudah di surga, wah, dia akan bertepuk tangan bersama malaikat melihat cucunya yang sudah hidup di bait Tuhan. Nah, selesai ibadah, telepon Opungnya, video call supaya Opung tetap semangat sekalipun anaknya harus menjaga kalian di sini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Tuhan sudah memberikan kami Opung yang baik. Sudah memberikan kami Opung yang mampu mendidik papa dan mama. Sehingga papa dan mama kami mampu menyekolahkan kami. Mama dan papa mampu memberikan kami. Bahkan papa dan mama kami mampu mengenalkan kami untuk mengenal Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk Opung kami yang sudah Tuhan jagai. Di dalam nama Yesus kami titip Opung kami yang baik supaya tetap sehat, supaya tetap bersukacita. Namun jika Opung kami sudah kembali kepada Tuhan, kami percaya mamaku, papaku yang Opung hadiahkan untukku menjadi orang tua yang baik akan terus menjagaku untuk mengingatkanku bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Baik adik-adik kakak, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur, yang hormat kepada Opung kita, kakek kita, nenek kita. Karena sudah memberikan, menghadiahkan orang tua yang baik kepada kita, bisa kita ada sampai saat ini. Oke, kita akan angkat pujian kita, Aku Mau Jadi Anak Jujur.
jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Kita angkat sekali lagi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ini menjadi lagu komitmen kita bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata apa? Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini. Diikuti kakak-kakaknya ya. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke, kita ulang sekali lagi. Boleh ya? Lebih semangat lagi. Oke. 1, 2, 3 ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke adik-adik, terima kasih. Nah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ya, coba dipersiapkan persembahannya sambil kita bernyanyi dari Haleluya 406. Hata hononta dia tetu pamang. Hata hononta dia tetu pamang, ai dengar
Baik adik-adik, saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau terhadap semua adik-adik kami yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan, mereka sudah memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan ucapan syukur. Berkati juga jika ada di antara adik-adik kami yang belum bisa memberikan persembahan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan berkati, menjadi berkat bagi mereka, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya persembahan kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganub. Pasada uhur nami, ase torang ganub. Sengboy dalanon nami, sanlakah natorsa. Dobham hasoman nami, torang age huja. Amin. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Ikutkan ya adik-adik. Adik-adik, ditunggu prakarya kalian. Hari ini kalian kirimkan ke guru sekolah minggu. 1, mahkota. Yang kedua, puisi. Yang ketiga, buatkan video kamu juga tentang ayat hafalan. Kirimkan ke guru sekolah minggumu masing-masing karena gurumu akan memberikan reward yang terbaik untuk kalian. Ingat ya dek, anak yang ditanam di bait Tuhan pasti berbuah. Jadi lakukan apa yang harus dilakukan sebagai anak sekolah minggu. Karena itulah tandanya kamu anak-anak bait Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dah.